Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Empat 4 Statistika Komputasi kelas F F081. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan program dan juga Excel-nya. Kan dulu masih di masa Darmawan dengan NPM 3 digit terakhir 310. Perkenalkan, nama saya Biasa Reksa Wibawadi dengan NPM akhir 075. Saya Evan Nixon Pratama dengan NPM 3 digit terakhir 144. Ya, ini program Knife Base. Kita menggunakan Python karena Python lebih gampang untuk mengubah atau train data tersebut. Jadi yang pertama kita ada import pandas SPD ini sebagai library, dan juga import math juga termasuk library yang kita gunakan karena sesuai dengan ketentuan kita hanya boleh menggunakan math. Nah, untuk penjelasan import pandas sendiri itu digunakan untuk membaca Excel-nya agar Excel-nya yang telah kita buat itu bisa masuk ke dalam program ini dan diolah oleh program ini. Nah, selanjutnya adalah dfpd.readExcel. Nah, itu jadi kita membuat variabel terlebih dahulu, yaitu variabel df, lalu kita menyebutkan pd.readExcel, maka program tersebut akan membaca Excel yang telah kita buat, encoded variable. Kenapa kita menamainya encoded variable? Jadi karena datanya telah di encode menjadi integer atau angka agar bisa di-train dan juga dites. Intinya lebih memudahkan kita ke depannya. Lalu untuk df drop, nah ini sendiri kegunaannya untuk menghilangkan data nol, data none, ataupun data kosong yang bisa mempengaruhi hasil prediksi dan agar hasilnya lebih akurat. Oke, selanjutnya yaitu drop. Drop digunakan untuk menghapus seluruh kolom. Satu kolom yang telah kita tentukan yaitu nama produk. Kenapa kita menghapus nama produk? Karena nama produk dapat mempengaruhi hasil probabilitas juga dan tidak berpengaruh terhadap hasil untuk lebih tepatnya. Oke, selanjutnya adalah data shuffle, yaitu di mana kita menggunakan fracture dan juga random state, karena kalau misalnya datanya terlalu urut dan juga terlalu bias, itu datanya tidak akan menghasilkan probabilitas yang pasti ataupun masih kurang akurat lebih tepatnya. Jadi kita menggunakan fracture dan juga random state agar datanya diacak dan tidak bersifat bias. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu udah dari konsep pelatihan dari NFBS sendiri. Nah, tapi itu dibagi jadi dua, ya di mana tuh ada features dan ada target. Nah, untuk feature sendiri tuh itu mempunyai variabel penjelas antara lain tuh kayak ukuran, rasa, jenis produk dan stok produk. Untuk target sendiri itu menjadi variabel yang terprediksinya. Misalnya untuk tingkat penjualannya. Hitungnya tuh untuk prior probability, peluang awal setiap kelas dan juga likelihood peluang fitur muncul pada masing-masing kelas. Nextnya ada fungsi prediksi naive Bayes dengan devpredict di sini. Nah, untuk propsnya itu menyimpan nilai probabilitas untuk setiap kelasnya, kemudian loops for C classes menghitung probabilitas setiap kelas, misal untuk penjualan tinggi ataupun rendah. Next ada matlock pressure C. Prior C maksudnya menggunakan log prior untuk stabilitas perhitungannya. Kemudian ada log fiturnya untuk menghitung likelihood setiap fitur dengan left placing smoothing plus 1 agar tidak jadi 0. Dan terakhir ada max props. K sama dengan props.get titik 2 memiliki kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai hasil prediksinya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita bahas mengenai klasifikasi model pada data baru, di mana test log ini diterapkan di setiap baris data yang diuji, lalu hasil prediksi itu disimpan di variabel pred yang kita buat ini. Oke, untuk selanjutnya di bagian akurasi sendiri. Ini untuk membandingkan hasil prediksi dengan data sebenarnya, di mana data Excel yang kita masukkan tadi itu menghitung persentase prediksi yang benar. Di sini ditemukan kalau udah kita run semuanya dan berhasil, hasilnya yaitu akurasinya 80%, di mana di sini kita udah nyocokkan di Excel sendiri itu 79,33%. Nah, semakin besar akurasinya di sini juga semakin menentukan apakah program kita itu udah terbukti benar atau masih melenceng programnya. Nah,
semakin tinggi juga itu bukan berarti malah semakin bagus ya kalau di atas 96, tetapi ketika kita training itu contohnya jadi 80, terus hasil keseluruhannya jadi 96, itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa program yang kita buat itu salah. Maka program akurasi yang tinggi pun juga belum tentu sekalipun benar. Nah, di sini karena akurasi kita di program sama di Excel itu sama, jadi bisa dipastikan kalau emang akurasinya itu dapat 80, 79 sampai 80%. Sesuai dengan ya meskipun tidak sama dan juga sama persis karena saat kita membuat yang bagian Excel kita melakukan dengan perhitungan manual, namun jika waktu di program kita juga tetap manual tapi sisanya dikerjakan oleh program itu sendiri. Jadi ya mungkin ada beberapa sedikit kesalahan antara data yang kita buat di Excel dan juga di programnya. Lalu untuk yang bagian Excel mungkin kurang lebih hampir sama dengan program kita karena ya sama-sama menggunakan algoritma naive Bayes. Jadi ya kayak di sini hanya untuk menjelaskan lebih detailnya saja cara kerjanya bagaimana naive Bayes itu sendiri. Mungkin itu saja dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.